Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel YouTube ini. Saya pendeta jemaat yang ada di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian lewat media YouTube ini. Semoga media ini akan selalu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya pun berterima kasih ketika ada banyak orang yang boleh menyaksikan channel YouTube ini, khotbah-khotbah Pendeta Feralina. Semoga khotbah-khotbah ini juga menguatkan, memberkati saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar positif, dan juga boleh membagikan video khotbah ini bagi banyak orang sehingga ada banyak orang pun diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, seperti biasanya saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 13 November sampai 19 November 2022, yaitu terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Namun saudara-saudara, sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun dan memberkati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang memegang Alkitab, mari kita baca bagian ini secara bersama-sama. Di mana menurut Lembaga Alkitab Indonesia ada dua perikop, yaitu saling membantulah kamu serta peringatan dan salam. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati,
ya selamat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Semoga kita semua tetap ada dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Galatia, ya. Galatia ini adalah sebuah daerah di bagian tengah Asia Kecil. Di tempat inilah Rasul Paulus datang dalam kunjungan yang pertama. Dia memberitakan Injil, namun pada saat itu dia dalam keadaan yang sakit. Dalam Galatia 4 ayat 13 Paulus mengatakan bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dalam keadaan sakit pun Rasul Paulus tetap semangat mengabarkan Injil, sehingga orang-orang yang ada di Galatia ini, saudara, menjadi percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Namun saudara, pada perkembangannya ketika Paulus kembali lagi ke Galatia dalam kunjungannya yang kedua, ya, Paulus kecewa dengan orang-orang yang ada di Galatia. Jemaat yang ada, mereka tidak seperti dulu lagi. Mengapa saudara? Karena mereka telah tersesat, ya. Mereka telah tersesat dengan Injil lain. Mereka telah menyimpang dari ajaran Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka takluk kepada ajaran bahwa laki-laki harus bersunat, dan mereka melapisi Injil dengan peraturan Yahudi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya dalam surat ini, ya, hanya dalam surat Galatia ini, saudara, Paulus mengatakan di pasalnya yang ketiga, Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Ya, Paulus di sini dengan emosi, saudara, dia sangat marah, kecewa kepada jemaat yang percaya kepada Kristus di Galatia. Tapi betapa bodohnya mereka. Mereka sudah percaya kepada Injil Kristus, tetapi mereka mengikuti Injil lain. Mereka sesat, ya, mereka cepat berpaling dari Injil Kristus. Dan mereka ini sudah disesatkan oleh guru-guru palsu atau rasul-rasul palsu pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan surat ini dan menasihati mereka. Dan khusus di pasal 6 ini, saudara, kita melihat ada banyak nasihat, ada banyak arahan, ada banyak bimbingan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk dikerjakan, untuk dilakukan oleh orang-orang yang ada di Galatia. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu mari kita lihat bersama, ya. Di ayat yang pertama Paulus katakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saudara, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan dan menasihati jemaat yang ada di Galatia supaya memimpin orang yang melakukan pelanggaran ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Nah, kata memimpin di sini dalam bahasa Yunani disebut katartizo. Ini artinya memulihkan, ya. Contohnya saudara, contohnya seorang dokter, ya. Dokter ketika dia melakukan atau sedang dan sementara melakukan operasi, misalnya menyambung tulang yang patah, ya, itu kan berarti dokter ini dia sementara melakukan pemulihan. Tadinya tulangnya patah tapi dilakukan operasi supaya disambung tulangnya dan pulih seperti semula. Wah, ini artinya katartizo, saudara. Jadi memimpin orang yang melakukan pelanggaran supaya dia ke jalan yang benar. Tadinya dia disesatkan, tapi memimpin dia supaya dia ada di jalan yang benar. Artinya memimpin, artinya memulihkan, ya. Jadi ada satu sikap di sini yang mau ditunjukkan supaya orang-orang yang ada di Galatia pada saat itu membuat orang yang berdosa ini menjadi pulih kembali. Dengan cara apa? Dituntun, dibimbing, diarahkan ke jalan yang benar, ke jalan yang seharusnya. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, terkadang dalam terampai kehidupan bukan mau tuntun ini orang ke jalan yang benar,
Ya malah orang gampang sekali ketika melihat dia melakukan dosa, ketika dia melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, orang gampang sekali untuk menghakimi, orang gampang sekali untuk menjudge seseorang, menyudutkan dia. Bahkan tidak jarang orang pada masa ini suka menjelek-jelekan ketika kedapatan ada orang yang melakukan pelanggaran, saudara. Namun di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika ada orang yang sudah tersesat jalannya, dia melakukan dosa, kita harus bimbing dia kembali ke jalan yang benar. Ya, jangan orang sudah tersesat malah tambah tersesat, karena orang suka menjudge orang, ya. Orang suka menghakimi. Bukan mau bimbing, mau gembalakan supaya dia bertobat, malah orang berpunya sikap kasih biar Jo, ya. Biar Jo, dia kok bukan torang, ya. Kadang-kadang orang seperti itu, saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dikatakan kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Jadi orang yang rohani harus memimpin orang itu, saudara, ke jalan yang benar. Ya, contoh misalkan dia sudah hadir di kolom, kan. Ada anggota jemaat yang sudah peduli, sudah hadir. Mungkin dia sudah tersesat, saudara, ya. Jadi kita yang rohani, firman Tuhan bilang kamu yang rohani, ya. Yang rohani ini adalah orang-orang yang setia dalam persekutuan, beribadah, kenal Yesus, melakukan kehendak Tuhan. Jadi kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Tadi saya katakan contoh, kalau misalkan dia hadir di kolom, ya, dia sudah hadir dalam persekutuan, jangan orang kasih biar. Biarkan juga kok sudah hadir, tapi orang ini harus, ya, melakukan yang diperintahkan oleh firman Tuhan, membimbing dia, memimpin dia kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Kalau dia sudah hadir dalam persekutuan, sudah hadir dalam ibadah, ya orang kunjungi, orang doakan, orang gembalakan, bukan orang membiarkan dia, saudara. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan, supaya dia kembali mengenal Tuhan dan dia kembali hidup bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan yang ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Nah, ini juga diingatkan kepada kita semua, ya, kamu yang rohani, ya, mereka yang hadir dalam persekutuan, di gereja, di pelayanan, ya, dorong-dorong itu ada terus. Ya, kamu yang rohani. Sehingga ini mengingatkan kepada kita, para pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, diaken, ya, guru agama, dan juga pemimpin-pemimpin agama, kita diingatkan untuk membimbing orang lain, menuntun orang lain, memimpin orang lain supaya dia dalam keadaan yang tersesat menemukan jalan yang benar. Namun saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana orang sebagai pelayan Tuhan, sebagai yang rohani ini mau menuntun orang ke jalan yang benar, sementara orang sendiri tidak benar, saudara. Ini yang jadi persoalannya. Bagaimana seorang penatua, seorang pelayan Tuhan, ya, membimbing anggota jemaat, ya, jangan mabok, sementara pelayan Tuhan sendiri, tuh penatua sendiri tuh mabok. Nah, mau bagaimana? Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta, saudara, ya. Mau bilang jangan mabok, jangan bajudi, orang sendiri yang backing, orang sendiri yang bajudi. Bagaimana membimbing orang ke jalan yang benar, sementara orang sendiri juga tidak hidup benar, saudara. Ini yang jadi persoalan. Jangan bahugel, orang sendiri yang backing, bahugel. Sehingga kalau ada anggota jemaat yang bahugel, aduh, dia pelayan Tuhan sendiri bahugel, dia bingung mau tuntun bagaimana. Sedang dia sendiri saja melakukan hal itu. Ini yang jadi persoalan. Makanya firman Tuhan bilang, kamu yang rohani. Memang benar-benar rohani, saudara, ya. Bukan cuma lagu rohani. Itu ada orang kalau menyanyi lagu rohani luar biasa, saudara. Tapi dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tutur kata tidak rohani. Cuma pujian, cuma lagu justru rohani, saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, ya. Jangan orang cuma rohani waktu di gereja. Jangan orang cuma rohani waktu di kolom, dalam persekutuan, dalam pelayanan. Tapi di mana saja, di pekerjaan, di pasar, di rumah kita harus menjadi pribadi yang diingatkan oleh firman Tuhan, rohani. Di mana saja, saudara. Jangan orang jadi rohani cuma di tempat-tempat khusus. Tapi kalau tempat-tempat yang terbuka lebar, ya, orangnya jadi rohani di sana. Ini yang jadi persoalan. Sehingga ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Kita yang rohani, ya,
kita yang tahu kehendak Tuhan, kita harus menuntun orang yang melakukan dosa supaya dia menemukan jalan yang benar. Artinya dia kembali kepada Tuhan. Nah, makanya diingatkan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Saudara yang diberkati Tuhan, lemah lembut ya. Di sini bukan lombo podeng ya, tapi punya roh lemah lembut. Bukan kasar ya, bukan keras, bukan dengan murka, bukan dengan penuh amarah, tetapi firman Tuhan menuntun kita kalau mau memimpin, membimbing, mengarahkan orang yang jatuh ke dalam dosa harus dengan roh yang lemah lembut. Saudara, saya pernah dengar ya, Opa Embo pernah, saudara saya ya, pernah bilang begini ya. Orang le biar keras, tapi kalau orang bilang dia lemah lembut, dia akan menurut ya. Dia akan luluh, dia akan dengar. Makanya orang kalau keras, kong torang le keras ya, sama-sama keras dan keras baku dapa, memang baku toki saudara ya, bakalahe jadinya. Kalau dia keras, kontorang bagi dan keras, ya jadi masalah, kacau ya, jadi problem, akhirnya bakalahe. Sehingga contohnya saudara, batu yang sekeras apapun, kalau hari-hari itu air setetes pun, itu dapat bisa menghancurkan batu tersebut. Kalau hari-hari ya, dia jatuh di batu itu, batu sekeras apapun dia bisa hancur. Sehingga orang, kalau orang berhadapan dengan orang yang keras, orang juga jangan keras saudara, tapi orang harus punya roh lemah lembut. Karena sekeras apapun dia, kalau orang bicara dengan lemah lembut, pasti dia akan mendengar saudara. Sehingga kita punya tanggung jawab ini ya, kita harus membimbing supaya dia bertobat. Kita harus memimpin supaya dia kembali ke jalan yang seharusnya dia jalani. Sama halnya saudara ya, orang jangan benci orang berdosa ya. Orang memang benci dosa, tapi orang jangan membenci orang berdosa. Contohnya saudara, kita membenci tumor, cancer ya, kanker, tapi kita tidak membenci penderitanya. Seperti halnya kalau orang baca cerita tentang Yesus dan seorang perempuan berdosa ya. Yesus membenci dosa, tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Sehingga waktu orang banyak membawa perempuan yang kedapatan bersinah di hadapan Tuhan ya, orang bilang sesuai dengan hukum Musa, orang ini mesti dilempar dengan batu. Tuhan bilang, siapa yang tidak pernah melakukan ya dosa, yang tidak pernah berbuat salah, lempar lebih dulu saudara. Ternyata semua orang berdosa saudara, semua orang melakukan kesalahan. Namun di sini Yesus tegas mengatakan kepada perempuan ini, bukan berarti Yesus kompromi dengan dia, bukan berarti Yesus kompromi dengan dosa, tidak saudara. Tapi Yesus katakan kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi ya. Artinya dalam kehidupan yang kita jalani saudara, kita harus punya hati yang mengasihi orang lain ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia ada di jalan yang sesat. Jangan kita langsung menjudge, menghakimi. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau orang yang rohani ya, orang harus tuntun dia supaya dia menemukan jalan yang benar. Amin saudara-saudara ya. Sehingga jelas firman ini akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi persoalan saudara ya, ada yang bilang gini, so bimbing, so tuntun, so gembalakan ya, mangkatnya begitu jo. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang orang kalau keras hati ya, memang orang keras kepala ya, memang susah dibentuk. Memang orang kalau agak keras ya
lumayan lama saudara. Makanya kan topik tema yang diangkat adalah jangan jemu-jemu ya. Makanya jangan bosan. Kalau orang baru 2 kali bilang, baru 3 kali bilang ya, memang mesti ulang-ulang bilang saudara. Sehingga ya ini akan menjadi gaya hidup kita. Ini akan menjadi prinsip hidup kita ketika kita mampu untuk membimbing orang supaya ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan kita mampu membimbingnya ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Wah, luar biasa saudara. Sukacita sorga ketika ada banyak orang yang bertobat. Amin saudara-saudara. Ya. Dan yang kedua firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bertolong-tolongan ini adalah prinsip gotong royong ya. Kalau satu lagi susah, yang lain tolong. Misalkan saudara masih ada prinsip kebersamaan ini, tolong menolong, prinsip gotong royong ini ketika orang melihat ada duka ya, ada orang mati, ada yang meninggal, mayat masih di rumah sakit toh, di rumah duka, so ada sabua ya, orang berbondong-bondong saling tolong ya, bersama-sama bikin sabua. Bahkan juga ibu-ibu bersama-sama pergi di rumah duka, bersih ya, baku tulung saudara. Tapi ada juga orang yang egois ya. Ada orang yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia berpikir sonda akan membutuhkan pertolongan orang lain tanpa disadari orang ini manusia, makhluk sosial, di mana orang nggak bisa hidup sendiri saudara. Orang butuh orang lain. Sehingga ketika orang jalani hidup ini jangan egois ya. Ada saat di mana orang membutuhkan pertolongan orang lain. Makanya firman Tuhan mengingatkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, ini ayat ini maksudnya bukan cuma menanggung dia ada utang gantung bayar saudara ya. Tapi dalam pengertian itu tadi berkaitan dengan yang pertama. Orang bertolong-tolongan membantu dia, menolong dia supaya dia menemukan jalan yang benar. Dia tidak lagi ada dalam kesesatan hidup. Ya, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang menyadari orang ini saling memerlukan ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain, maka orang tidak akan hidup egois. Karena ada banyak orang ya berpikir karena so ada doi, so ada harta, ada jabatan, dia berpikir tidak membutuhkan orang lain. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, biar let orang banyak doi, biar let orang banyak harta, biar let orang ada jabatan, ada posisi, tapi kalau orang tidak ada arti bagi orang lainnya tidak berguna saudara. Karena kehadiran kita, keberadaan kita tidak memberi arti bagi orang lain. Nah, kalau misalkan orang tidak hadir satu tempat, di mana ya dia? Kayak pedenya datang ya. Sehingga orang kalau masih tanya pada orang, berarti orang masih ada pengaruh ya, masih penting dan saudara. Mar kalau orang sunyak tanya, mau ada yang nyadak orang yang tidak pengaruh begitu. Berarti terus tidak lagi berarti. Makanya di sini kan firman Tuhan katakan ya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, artinya kalau terus sudah tidak berarti lagi, tidak penting lagi, berarti kehidupan kita kurang memberi dampak bagi orang lain. Sehingga karena itu, orang terlalu egois, ya. Orang terlalu mementingkan diri sendiri, sehingga mau ada yang nyandak orang nggak rasa apa-apa saudara. Tapi kalau orang punya pengaruh, orang punya dampak, ya hidup kita berdampak bagi orang lain, maka orang akan merasakan itu. Ketika orang tidak hadir, ketika orang tidak ada, orang akan tanya, mana ya dia nggak datang. Artinya ketidakhadiran kita mempengaruhi mereka. Makanya hidup ini jangan terlalu egois. Mentang-mentang orang punya jabatan, punya posisi, punya segalanya, punya uang, punya harta, dan orang tidak berarti bagi orang lain. Wah saudara, itu tidak ada gunanya ya, nonsense, omong kosong saudara. Apa yang orang miliki kalau orang tidak berdampak bagi orang lain. Makanya
pesan firman Tuhan yang ketiga dikatakan di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ini pesan yang ketiga ini berkaitan dengan tema yang ada ya. Tema kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, berbuat baik adalah prinsip orang percaya. Karena kebaikan adalah bagian dari buah roh. Sehingga mustahil orang percaya kong tidak melakukan kebaikan, ya. Mustahil orang Kristen, ya, orang beriman dan orang tidak melakukan hal baik dalam orang kehidupan. Karena prinsip orang percaya adalah melakukan kebaikan. Karena kebaikan tadi saya katakan bagian dari buah roh. Sehingga orang yang berbuat baik berarti dia punya buah roh. Amin saudara. Namun saudara, mungkin yang jadi pertanyaan bagi kita, ketika kebaikan kita tidak dihargai, masihkah mau kita berbuat baik? Ini yang jadi pertanyaan saudara ya. Ada yang bilang, "Teso berbuat baik madenya hargai ya sudah ya." Teso yang mau berbuat baik berikut karena tidak dihargai kebaikan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Jemu-jemu artinya apa? Jangan bosan ya. Jangan lelah. Jangan pastiu untuk berbuat baik. Makanya orang kalau dasarnya baik, dia tidak akan jemu-jemu. Dia tidak akan bosan-bosan. Dia tidak akan pestiu-pestiu untuk melakukan kebaikan. Ya, contoh saudara ya. Misalkan ada oma kang, pada rumah ada pohon lemong. Oma, minta akang nang daun lemong. Ya, ini oma konjudu saudara ya. Oh ambe Jo ya, 1 kali ya, ulang 2 kali besoknya saudara. Oma masih boleh meminta daun lemong, soalnya kok mau baking apa namanya woku belanga. Oma bilang ambe Jo ya, 2 kali saudara. 3 kali, datang po oma koncudu ini saudara. 3 kali, oma masih boleh meminta daun lemong. Oma bilang ngoni, tanang-tanang tuh bunga, jangan tanang tuh lemong ya. Manusia saudara ya, kadang orang pe kebaikan cuman cukup 2 kali ya. Kalau 3 kali, jangan ya. Kadang ada orang yang berpikir seperti itu saudara. Bosan berbuat baik ya, lelah melakukan kebaikan. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita semua. Ternyata kebaikan itu bukan cuma 1-2 kali saudara. Dan berpikir oh cukup, sudah secukup jo kita bantu pangana, secukup jo kita berbuat baik pangana. 1-2 kali kita berpikir itu cukup saudara. Namun hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan dalam kitab Filipi Paulus katakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Wow, luar biasa saudara-saudara ya. Biarlah orang tahu orang ini punya hati yang baik. Memang baik-baik, malah bukan baik-baik punya saudara. Memang orang punya hati yang baik ya. Makanya jangan jemu, jangan bosan, jangan pastiu untuk membuktikan bahwa orang ini orang baik. Orang ini terus melakukan kebaikan. Makanya orang kalau baik sekalipun ada yang menjahatinya, dia akan tetap baik. Amin saudara. Jangan sama nih ada tuh statement bilang begini ya, kita baik, mar kalau ngana jahat kita lebih jahat. Jahat berarti saudara ya, jangan sampai kita berhenti berbuat baik hanya karena ada orang yang menjahati kita. Sehingga muncul tuh statement tadi, kita baik-baik, mar kalau ngana jahat kita lebih jahat. Jahat berarti orang kalau baik-baik, kita baik-baik, mar kalau ngana jahat kita tetap baik pangana. Wah itu baru top saudara. Itu baru bilang orang baik ya. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau baik sekalipun ada yang menjahati, dia tetap baik. Itu kalau baik-baik. Sehingga itulah yang membedakan kita dengan orang jahat. Karena saudara, orang jahat juga berbuat baik. Tapi kalau ada yang menjahati dia, dia lebih jahat. Itu orang jahat ya.
Tapi kalau orang baik tidak seperti itu, saudara. Makanya apa yang membedakan kita dengan orang jahat? Karena orang jahat pun berbuat baik. Maka kalau ada orang jahat tipe dia lebih jahat, saudara. Ya. Tapi kalau orang baik, sekalipun orang menjahati, dia tetap baik. Makanya firman Tuhan, Yesus bilang begini ya dalam ajarannya. Yesus bilang begini, kasihilah musuhmu. Bayangkan saudara, kasihi musuhmu. Ya, luar biasa. Ya itulah memenuhi hukum Kristus kan, kasih kepada Allah tapi juga kasih kepada sesama, termasuk mengasihi musuh. Ya, Yesus bilang kasihilah musuhmu. Karena apabila kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Wow. Ya, itu yang membedakan orang baik dan orang jahat, saudara. Ya, orang yang sama-sama melakukan kebaikan. Sehingga Yesus bilang, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sehingga kalau orang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upah. Kenapa, saudara? Karena itu cuma balas jasa. Ya, kita kasih karena dia kasih. Kalau dia kasih, kita kasih pada dia. Tapi ajaran Yesus, ajaran firman Tuhan tidak seperti itu. Ya, orang tetap melakukan kebaikan sekalipun mereka mengecewakan. Kita akan tetap melakukan kebaikan sekalipun dia menjahati kita. Itu prinsip kita, saudara. Itu kekristenan kita. Itu baru orang dapat upah, saudara. Ya, ini yang Yesus katakan, saudara. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya motivasi kita untuk melakukan kebaikan. Kalau tompe motivasi tulus, wow, no problem. Biar Jo, yang penting kita bikin kebaikan. Iya toh saudara, ketika kita melakukan kebaikan, kita tidak perlu mengharapkan imbalan, motivasi kita. Kita berbuat baik karena kita tulus melakukan kebaikan, karena memang prinsip kita orang baik. Dan memang ini yang firman Tuhan bilang pada orang, melakukan kebaikan bukan karena ada embel-embel tertentu, bukan karena ada sesuatu supaya kita dapat itu dan kita melakukan kebaikan. No. Ya, firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kita jemu-jemu, jangan pasti untuk melakukan kebaikan, saudara. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, lelah, bosan, pastiu. Kita akan menuai jika orang nyada pastiu. Amin, saudara. Ya, belum Riki menuai so pastiu. Ya, belum Riki tek babua, belum Riki tuai, saudara. So mati karena apa? Orang berhenti melakukan kebaikan. Itu artinya, saudara. Ya, jadi kasih babua dulu, saudara. Serta so babua jangan dulu berhenti lagi ya. Dia akan berbuat terus. Sehingga itu firman Tuhan bilang, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka jangan pastiu untuk melakukan kebaikan, berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik, kita sementara menabur. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai juga sukacita, berkat dari apa yang kita tabur, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa firman Tuhan ini. Dan selanjutnya, saudara, saya pesan firman Tuhan yang keempat. Ya, ini menarik, saudara, di ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di awal saya sudah menjelaskan bahwa di Galatia ini ada rasul-rasul palsu, guru-guru palsu yang menghasut orang-orang Galatia, jemaat yang ada, supaya tidak lagi mengikuti Injil Kristus, namun mengikuti Injil lain ya. Mereka tersesat, tadi saya sudah jelaskan di awal, saudara. Makanya di sini, saudara, Paulus mau katakan bahwa rasul palsu itu, guru-guru palsu itu, mereka hanya suka menonjolkan diri. Mereka bermegah dengan keadaan lahiriah. Mereka menghendaki orang Galatia menyunatkan diri, memelihara hukum Taurat, padahal mereka sendiri tidak melakukan hal itu, tidak memelihara hukum Taurat itu. Makanya inilah perbedaan antara rasul palsu dengan rasul Paulus. Di tubuh Paulus katakan ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, saudara, pada zaman itu ada 5 golongan manusia yang ditandai. Ada tanda. Kalau sampai sekarang orang kalau menikah itu ada tanda, saudara. Ya, ada cincin, ya, ada cincin di jari kanan, di jari manis, saudara, ada cincin. Itu tanda dia so kawin. Paham sampai sini, saudara ya? Jadi pada zaman itu ada 5 golongan manusia yang ditandai. Pertama, hamba.
hamba itu ditandai tanda pemiliknya. Yang kedua prajurit, tanda kesetiaan, ya ada tanda. Ya, ketiga orang-orang yang berbakti itu ada tanda pengudusan. Yang keempat, orang yang dipenjarakan itu ada tanda keaiban, aib, tanda aib saudara ya. Dan yang kelima, orang buangan itu ada tanda penghinaan. Jadi yang Paulus mau katakan, tanda-tanda milik Tuhan Yesus pada tubuh Paulus ini meliputi 5 arti ini saudara. Itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11. Mari kita lihat bersama saudara ya. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Di sana Paulus katakan begini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bayang maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian, dan seterusnya saudara. Luar biasa ya yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Bayangkan dong, pukul pada dia hanya karena Kristus, hanya karena memberitakan Injil. Ini yang Paulus mau sampaikan saudara. Ya, Paulus bilang pada diri ada tanda-tanda milik Kristus, milik Yesus. Apakah kepada mereka ini yang guru-guru palsu yang sudah menyesatkan orang-orang Galatia ini, apakah mereka punya tanda milik Yesus di tubuh mereka seperti di tubuh Paulus saudara? Sehingga di sini Paulus mau mengatakan, apakah mereka sudah mengalami yang Paulus alami demi memberitakan Injil, sehingga mereka mudah tersesat mengikuti Injil lain, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus mereka tinggalkan. Ini yang Paulus mau bandingkan antara dia dengan guru-guru palsu. Ya, ada tanda itu pada orang. Dorang hanya menonjolkan diri dengan secara lahiriah saudara, padahal dorang tidak punya tanda-tanda pada dompet tubuh sebagai milik Yesus. Malah Paulus ada. Kira itu cambuk-cambuk orang Roma, kira gampang saudara. Itu yang Paulus alami saudara. Ya, sehingga Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan juga yang kita jalani, apa tanda-tanda milik Tuhan pada orang pediri ini saudara? Ya, orang baru ujang sonyak datang ibadah saudara. Aduh, beli payung no, jangan cuma beli-beli kuota saudara. Ya, orang ndak ada ojek, batal pergi ibadah. Ya, apa tanda yang ada pada orang pediri sebagai milik Kristus? Baru menyanyi di gereja sunyak datang saudara. Ya, pergi ibadah kolom 1 bulan 1 kali, itu tuh tanda menjadi milik Kristus. Pergi gereja 3 bulan 1 kali, itu tuh tanda saudara. Ya, apa tanda yang ada pada orang saudara? Ya, jangan orang bangga dengan orang pelayanan, jangan orang bangga dengan tompe keadaan hidup, tapi tompe diri tidak ada tanda-tanda sebagai milik Yesus. Omong kosong semua itu saudara. Sehingga firman ini mengingatkan kepada kita semua, jangan dulu bangga kalau orang ini pelayan Tuhan, tapi pada tompe diri tidak ada tanda-tanda sebagai milik Yesus saudara. Ya, sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang mesti punya tanda milik Yesus dalam kehidupan kita, bahwa orang pediri ini milik Tuhan. Apapun itu, berkorban untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita diingatkan, ya, tanda menjadi milik Yesus. Kita berani menderita karena nama Tuhan saudara. Tanda menjadi milik Yesus, kita akan mampu memimpin orang ke jalan yang benar. Kita akan bertolong-tolongan menanggung beban orang lain.
Karena kita memenuhi hukum Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita diingatkan untuk berbuat baik, melakukan kebaikan dengan jangan jemu-jemu, ya, jangan pastiu, jangan bosan saudara. Karena akan tiba saatnya kita akan menuai apa yang kita tabur. Amin saudara. Kalau kita terus menabur kebaikan, kita akan menuai itu dalam kehidupan kita. Nyandak mungkin saudara, torang tabur pohon kadondong kong babua durian, nyandak mungkin, mustahil saudara ya. Kalau orang menabur buah durian, orang akan menuai juga buah durian saudara. Amin. Semoga firman ini memberkati, menguatkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kami, memberkati kami, memotivasi kami. Kami diingatkan untuk hidup dengan baik, menjalani kehidupan dengan baik. Ketika kami yang rohani melihat orang lain jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran, kami diingatkan untuk membimbing orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Kami diingatkan untuk bertolong-tolongan, menanggung beban sesama. Karena itu merupakan hukum kasih Tuhan, kasih Kristus, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kami diingatkan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ketika kami menabur kebaikan, maka kami akan menuai sorak-sorai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh-sungguh memberkati kami. Apapun yang menjamah kami, apapun yang menyentuh hati kami, biar senantiasa itu dapat kami kerjakan, supaya itu juga menjadi tanda bahwa kami adalah milik Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, demikianlah saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan hari ini. Bukan hanya memberkati Bapak Ibu Saudara, tapi juga memberkati saya secara pribadi. Biar kita semakin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kemarin kita tidak melakukan yang terbaik ketika dengar firman ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa kembali. Saya Pendeta Firalin Lahiwu, pamit dari layar kaca handphone Bapak Ibu Saudara-saudara ya, laptop dan komputer dan lain sebagainya. Semoga kita diberikan umur panjang dan kita berjumpa kembali di sesi selanjutnya dari pembacaan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.